Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allum wa ta'lim, tadhkuru tadhkir wa naf'al intifa' wal ifadah wal istifadah wal hadsa ala tamassuk bi kitabillah sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtiqa wajhillah mardatihi wa sawabihi qurbihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah para santri sekalian, setelah sekian lama kita berlibur, akhirnya kita bisa berjumpa lagi di channel YouTube Baitul Quran, yang mana ini adalah termasuk daripada kelas kita, alias sesuatu yang wajib untuk dihadiri walaupun secara virtual. Ya. Sebagaimana biasa kita akan membahas perihal nahwu dan shorof di kitab Muntaha. Kemarin terakhir kita sudah membahas tentang macam-macam fiil, ya, macam-macam fiil. Klasifikasi fiil itu berapa macam. Sekarang kita masuk ke step yang kedua, yaitu macam-macam isim. Ada fiil, ada isim, ada haraf. Kemarin sudah fiil, maka sekarang kita masuk kepada macam-macam isim. Ya. Tidak berpanjang lebar, mari kita kaji bersama tentang macam-macam fiil, macam-macam isim. Ya. Jumlah isim dalam bahasa Arab itu ada 21 buah atau 21 macam atau jenis. 21, ya, 21. Ke-21 macam ini baliknya kepada dua klasifikasi saja. Apa itu? Yang pertama, klasifikasi atau pembagian isim berdasarkan bentuk fisiknya. Berdasarkan bentuk fisiknya. Maksudnya apa bentuk fisik? Bentuk fisik adalah huruf yang merangkai kata tersebut. Bagaimana huruf yang merangkai kata tersebut? Nah, berdasarkan itu. Isim berdasarkan bentuk fisik. Yang kedua, klasifikasi isim berdasarkan maknanya. Apa makna? Artinya. Ya. Isim berdasarkan klasifikasi isim berdasarkan arti atau maknanya. Makna yang dikandung dalam kata tersebut. Kalau tadi bentuk tampilan luar, fisik, itu huruf pembentuk katanya. Kalau ini bagian dalam, yaitu arti atau makna daripada kata tersebut. Oke, mari kita preteli satu-satu. Yang pertama ada bentuk ada klasifikasi isim berdasarkan bentuk fisiknya. Bentuk fisiknya. Nah, klasifikasi isim berdasarkan bentuk fisiknya ada 3 macam. Ya. Dari bentuk fisik, ditinjau dari bentuk fisiknya, isim ada 3 macam. Bagi kepada 3. Yang pertama apa? Yang pertama adalah isim maksur, yang kedua isim mamdud, yang ketiga isim mangkus. Apa saja isim maksur, mamdud dan mangkus ini? Mari kita preteli lagi bersama-sama. Yang pertama isim maksur. Isim maksur adalah isim yang diakhiri kata tersebut diakhiri dengan huruf alif yang permanen, atau alif sabitah atau alif lazimah. Ya. Yang mana kadang-kadang alif itu ditulis tegak biasa seperti alif biasa, atau kadang-kadang ditulisnya bengkok, tapi dia tetap alif. Apa saja? Saya berikan contoh. Yang pertama kita punya kata al-asa. 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 Yang kedua kita punya kata Musa. Yang ketiga kita punya kata Mustafa. Musa, mana potnya? Mustafa. Al-asa. Kalau kita lihat kata pertama, dia diakhiri dengan huruf alif, ya kan? Ini huruf alifnya alif permanen, dan ditulisnya juga tegak, sebagaimana mestinya, yaitu alif. Al-asa. Artinya apa? Al-asa. Asa artinya tongkat atau tangkai. Tangkai pohon, atau ranting pohon atau tongkat. Musa, al-asa dulu ya. Al-asa dia akhirnya hurufnya alif, dan ini adalah alif permanen yang mana ditulisnya tegak seperti biasa. Al-asa. Maka ini disebut isim apa namanya? Maksur. 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 Huruf akhirnya adalah alif yang permanen.
baik di huruf itu ditulis tegak maupun ditulis bengkok. Bagaimana yang bengkok? Nah, yang bengkok yang setelahnya. Contohnya apa? Musa, Musa, Musa. Kalau kita lihat huruf ini menyerupai huruf ya, dibengkokkan menjadi ya. Tapi ini ada titiknya. Kalau ya kan ini ada titik. Nah, ini ada titiknya. Lalu apa ini? Ini pada hakikatnya adalah alif yang permanen, akan tetapi berubah bentuknya menjadi seperti ya. Ya kan, berubah bentuknya seperti ya. Atau dibengkokkan. Dari mana kita bisa tahu ini alif? Dari mana kita bisa tahu ini alif dan bukan ya? Kita tahu ini alif dan bukan ya dari harakat sebelumnya. Harakat sebelumnya yaitu fathah. Musa fathah. Maksudnya pasti yang di depannya adalah alif. Karena fathah tidak bisa ketemu kecuali dengan alif. Ya, intinya ini akhir hurufnya adalah alif yang dibengkokkan. Ketika akhir hurufnya alif permanen, ya, dan ciri-cirinya adalah kenapa kita bisa tahu di mana ini alif, yaitu adalah dengan harakat sebelumnya, yaitu fathah Musa, maka ini alif. Kalau balik akhirnya alif, maka ini disebut dengan isim maksur. Ya, isim maksur. Apa bukan nama seorang nabi. Mustafa, begitu juga Mustafa, sama halnya Musa dan Mustafa. Kalau kita lihat huruf akhirnya yaitu seperti ya, nah, tetapi ternyata bukan ya, tidak ada titiknya. Dan harakat sebelumnya adalah fathah yang menunjukkan bahwasanya ini sebenarnya adalah alif yang permanen. Ya, Mustafa. Jadi alif yang dibengkokkan. Tahunya dari mana? Harakat sebelumnya fathah. Ya, Mustafa. Karena akhirnya hurufnya alif, maka ini masuk dalam klasifikasi isim maksur. Isim maksur adalah isim yang akhir hurufnya kan ditinjau dari segi bentuk fisiknya, huruf yang membentuk kata tersebut. Nah, dari mana isim maksur itu? Dari akhir hurufnya. Jika akhir hurufnya adalah alif permanen, baik itu ditulis tegak maupun dibengkokkan. Kalau dibengkokkan cirinya adalah fathah sebelumnya, maka yang seperti ini disebut dengan isim maksur. Itu tadi isim maksur. Langsung saja kepada yang kedua, yaitu isim mamdud. Apa itu isim mamdud? Isim mamdud adalah isim yang diakhiri huruf hamzah. Diakhiri huruf hamzah yang sebelumnya didahului dengan huruf alif. Isim maksur adalah isim mamdud adalah isim yang diakhiri huruf hamzah tapi sebelumnya alif. Jadi ada alif dan hamzah. Terakhir alif dan hamzah. Itu kan dibacanya mat, ya. Lalu, sebentar, bismillahirrahmanirrahim. Mat apa itu? Mat wajib muttasil, ya, sama hamzah. Ternyata tidak bisa dengan ini. Dengan lagi. Ya. Bentar. Ya, jadi kalau isim mamdud adalah isim yang diakhiri dengan hamzah yang sebelumnya adalah alif, didahului alif. Hamzah sebelumnya didahului dengan alif. Contohnya apa? Contohnya adalah as-sama'u. As-sama'u. Nih, ini isim, ya kan? Ini isim diakhiri dengan hamzah yang mana sebelum hamzah ini ada alif. Mana alifnya ini? Ini alifnya, ini hamzahnya. Ya, ini alifnya, ini hamzah. Diakhiri dengan hamzah yang mana hamzah tersebut didahului alif. Kalau kita pakai ada alif dan hamzah panjang. Kalau di tajwidnya disebut mat wajib muttasil. As-sama'u. Kenapa disebut mamdud? Mamdud artinya dipanjangkan. Kalau dibaca jadi as-sama'u, dimatkan, dipanjangkan. Tuh, as-sama'u ya. Lalu yang kedua ada kata as-sahra. As-sahra'u. Terlihat huruf akhirnya adalah hamzah yang mana didahului dengan huruf alif terlebih dahulu.
Ya, ini alifnya, ini hamzahnya. As-sahra'u. Nah, ketika akhir huruf dari suatu isim dulu hamzah yang didahului alif, maka ini disebut dengan isim mamdud. Gitu. Dari segi bentuk fisik saja. Syaratnya apa? Tapi ada syaratnya juga. Syaratnya alif alif yang mendahului hamzah ini haruslah alif zaidah. Haruslah alif zaidah. Nah, bukan zubaidah ya, zaidah. Alif zaidah. Apa itu alif zaidah? Alif zaidah adalah alif tambahan. Ya, bukan asli. Dia bukan asli huruf yang membentuk kata tersebut asli, hanya tambahan saja. Nah, kalau aslinya yang mana saja? Aslinya yang so, ha dan wa saja. Kalau ini aslinya yang sa, ma dan waw saja, ada waw di sini. Ya. Tapi kalau misalkan contohnya yang tidak yang asli bukan tambahan, ya. Yang asli bukan tambahan, contohnya apa? Contohnya ma'un. Ini kata artinya air kan. Ini kalau sohla artinya sahara, gurun sahara, kalau bersama artinya langit. Ma'un artinya air, kan kata kan. Dia diakhiri hamzah didahului alif. Tapi dia tidak termasuk dalam isim mamdud. Mengapa dia tidak termasuk dalam isim mamdud? Karena alifnya ini, ya, dari ma ini alifnya adalah alif yang asli, bukan alif tambahan. Sedangkan termasuk syarat daripada masuknya dia kepada isim mamdud adalah alifnya yang mendahului hamzah tersebut, yang di akhir kata itu adalah tambahan, alif zaidah. Begitu. Itu isim mamdud. Langsung saja ke isim mangkus yang ketiga dari tinjau dari bentuk fisiknya. Isim mangkus adalah isim yang diakhiri dengan ya permanen. Kalau tadi isim mamdud, kalau tadi isim maksur adalah isim yang diakhiri dengan huruf alif yang permanen, baik itu ditegakkan ataupun dibengkokkan, maka yang sekarang adalah isim mangkus, yaitu isim yang diakhiri dengan ya yang permanen. Di alif sekarang ya yang permanen. Ya, dengan syarat harokat sebelum ya ini, sebelum akhir katanya adalah kasrah. Contohnya apa? Contohnya adalah al-qadi, al-qadi dan ar-ra'i. Al-qadi dan ar-ra'i. Ini adalah kata al-qadi artinya hakim, ar-ra'i artinya penggembala atau pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya atau diminta pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin. Ar-ra'i penggembala atau pemimpin. Ya. Al-qadi ar-ra'i. Ya. Wa masallallahu alaihi wasallam al-qadi ini isim. Tadi kan artinya hakim isim. Ya, kata benda atau bukan kata kerja ya. Dan juga bukan harf. Al-qadi ini diakhiri isim yang diakhiri dengan huruf ya. Ya, akhiri dengan huruf ya yang permanen. Huruf ya yang permanen. Ya sih. Dengan syarat apa? Harakat sebelumnya adalah kasrah. Nih si dok ini atau si ain ini. Ra'i qadi. Sebenarnya ini bukan syarat, sebenarnya ini ciri-ciri. Kalau yang setelah ini adalah ya. Kalau tadi misalkan kita contohkan Musa yang mana ada isim maksur, ya. Fathah ini kan menjadi ciri-ciri bahwa yang bentuknya seperti ya ini bukan ya, tapi alif. Fathah ini. Nah, kalau ini si kasrah ini, si qadi ini, kasrahnya ini, yang harokat sebelum terakhir, ini adalah menjadi ciri-ciri bahwa yang setelah ini ya yang beneran, bukan alif yang dibengkokkan. Gitu. Kalau alif yang dibengkokkan, ciri-cirinya sebelumnya adalah fathah.
Tapi kalau ya, ciri-cirinya sebelumnya adalah kasrah. Kenapa? Karena ya tidak akan bisa bertemu dengan harokat kecuali kasrah. Sebelumnya ya, sebelum atau setelah? Sebelumnya ya, sebelumnya. Nggak mungkin jadi koduyi atau koduyu atau kodoyu, nggak mungkin. Sudah pasti kodi. Gitu. Intinya ada, misalkan ada isim yang harokat yang huruf terakhirnya adalah ya, dengan syarat sebelumnya adalah kasrah, harokat sebelumnya gitu, atau sebelum yang terakhir itu adalah kasrah, maka ini disebut dengan isim mangkus. Itulah isim mangkus. Itu dia ketiga klasifikasi isim berdasarkan bentuk fisiknya atau huruf pembentuk kata tersebut. Ya, kita udah tahu tadi ada isim maksur, ada isim mamdud, ada isim mangkus. Sekarang kita kepada pembagian atau klasifikasi isim yang kedua, yaitu isim berdasarkan maknanya atau berdasarkan artinya. Ya, bagian dalam, bukan bagian fisiknya, tapi inner beauty. Ya, kecantikan dari dalam, kan main. Itu klasifikasi isim berdasarkan makna. Klasifikasi isim berdasarkan makna dikelompokkan lagi menjadi dua. Kelompok apa saja ini? Yang pertama adalah kelompok isim yang maknanya tidak berhubungan dengan kata kerja. Kelompok isim yang maknanya tidak berhubungan dengan kata kerja. Dan sudah pasti kelompok yang kedua adalah kelompok isim yang maknanya berhubungan dengan kata kerja. Maksudnya gimana? Kelompok isim yang katanya tidak berhubungan dengan kata kerja, maksudnya adalah dia secara makna isim tersebut tidak dibentuk dari kata kerja atau fiil, ya, tidak dibentuk dari fiil atau bukan pecahan dari fiil tersebut. Maka ini disebutnya masuk pada isim yang tidak berkaitan dengan kata kerja. Istilahnya dalam bahasa Arab disebut dengan isim jamid, isim jamid yang tidak bisa berubah-ubah. Tidak ada tasrifannya. Kemarin kan ada fa'ala yaqulu fa'lan wa fa'lan wa fa'ilun wa maf'ulun. Nah, itu fiil yang berubah-ubah. Di dalamnya ada isim. Yang bagian isim itu namanya bukan isim jamid gitu. Karena dia berhubungan dengan kata kerja atau fiil. Kalau ini isim jamid tidak berhubungan dengan kata kerja atau fiil. Dia udah begitu saja dari mulai adanya. Tidak bisa berubah-ubah bentuknya, ya. Maka disebut dengan isim jamid. Jamid itu artinya tetap, beku, diam, tidak dinamis, ya, statis, ya, tidak dinamis dan statis, bukan, pokoknya tidak dinamis. Adapun lawannya yaitu isim yang masuk kelompok daripada isim yang berhubungan dengan kata kerja atau fiil, ini disebut atau dia adalah merupakan pecahan daripada fiil tersebut atau kata kerja tersebut, ya, seperti fa'ala yaqulu fa'lan fa'ilun fahuwa fa'ilun atau daraba yadribu. Daraba kan kata kerja, memukul. Daribun orang yang memukul. Nah, daribun ini isim, ya, isim fa'il namanya. Isim yang merupakan pecahan dari fiil atau kata kerja tersebut. Yang mana kata kerjanya adalah daraba, memukul. Nah, yang memukul siapa? Yang memukul ini pasti isim. Tukang pukul kan isim, ya. Bukan kata kerja tukang pukul, memukulnya kata kerja. Tukang pukulnya kata benda, kata orang misalkan. Ya, itu. Maka yang seperti ini yang berhubungan, isim yang berhubungan dengan kata kerja atau merupakan dia adalah pecahan dari kata kerja tersebut yang sudah ditasrifkan, maka ini disebut dengan isim mustaq. Kalau yang tidak berhubungan dengan kata kerja disebut isim jamid. Kalau yang berhubungan dengan kata kerja disebut dengan isim mustaq. Sekarang kita hanya membahas dua daripada isim jamid, ya. Hanya membahas dua daripada isim jamid. Yang pertama isim ain dan yang kedua adalah isim dhamir. Habis itu kita tutup. Isim ain, yang pertama isim ain. Isim ain adalah isim yang menunjukkan makna tertentu yang berupa kata benda konkret, ya. Isim ain adalah isim yang menunjukkan makna tertentu yang berupa kata benda konkret, baik benda tersebut padat, cair maupun gas, ya. Menunjukkan pada kata benda konkret, isim ain. Kata benda saja ain, makanya ain itu sebenarnya zat tertentu, ya. Baik itu gas, padat, cair. Baik itu gas, padat maupun cair. Contohnya apa? Contohnya al-ardu
al-ma'u dan al-hawa. Al-hawa'u, al-ma'u, al-ardu. Al-ardu artinya bumi atau tanah, al-ma'u artinya air, al-hawa artinya udara. Al-ardu, al-ma'u dan al-hawa. Kedua-duanya adalah isim yang menunjukkan kata benda konkret. Isim yang menunjukkan kata benda konkret, ya, dia tidak berkaitan dengan kata kerja sama sekali dan menunjukkan pada kata benda yang konkret. Nah, ya, baik yang padat seperti al-arad ataupun cair seperti al-ma ataupun gas seperti al-hawa atau udara. Itu saja sudah isim ain. Yang selanjutnya yang terakhir adalah isim dhamir atau kita artikan dalam bahasa Indonesia biasanya diartikan dengan kata ganti. Kata ganti dalam khasana bahasa Indonesia disebutnya kata ganti. Dhamir adalah sebuah kata yang berfungsi sebagai kata ganti. Dhamir adalah sebuah kata, dia kata yang mana fungsinya sebagai kata ganti. Contohnya apa? Contohnya kalau dalam bahasa Indonesia adalah iya. Misalkan si Tono pergi ke pasar, ia membeli. Kan tidak diulang lagi, Tono membeli. Si Tono pergi ke pasar, ia membeli ikan. Tidak diulang lagi, si Tono pergi pasar, Tono membeli ikan. Kenapa diganti iya? Iya adalah kata ganti. Begitu juga dalam bahasa Arab. Dhamir ini kata ganti daripada kata yang mau diulang. Untuk apa tujuannya kata tersebut diulang? Kata tersebut diulang tujuannya adalah supaya mempersingkat dan mengefektifkan jumlah kata tersebut supaya enggak mubazir, karena mubazir termasuk daripada saudaranya setan. Begitu juga dalam kata, ya kan? Misalkan kesebelasan namanya fulan, si Ronaldo, si ini, si Buffon, segala macam disebutin semuanya, lalu akhirnya mau ngomong lagi dengan kesebelasan itu. Kalau disebutkan lagi dari awal nama satunya sampai 11, maka ini pemubaziran kata. Maka cukup saja digunakan kata ganti untuk kesemuanya ini, 11 ini. Apa kata gantinya? Yaitu mereka. Ya kan? Nah, tadi kita ngomong si Ronaldo, si Buffon, si pulang sampai 11 orang main bola, ya, kita ganti menjadi mereka bermain bola. Lebih simpel, lebih efektif dan lebih sedikit menggunakan kata. Itulah gunanya kata ganti atau isim dhamir. Ya, dhamir adalah sebuah kata yang berfungsi sebagai kata ganti. Nah, dhamir digunakan sebagai wakil untuk menyebut manusia maupun benda. Contoh dhamir adalah, contohnya gampang, huwa dia, huma dia dua, hum mereka. Itu contohnya, nggak usah ditulis dah. Ya kan? Nah, kalau saya contoh kayak gini misalkan tadi. Si Buffon tuh gimana sih kan? Nggak ada orang bola. Contohnya misalkan Ronaldo, ini nama orang Ronaldo ya. Ronaldo, Buffon, Muhammad Salah, siapa lagi? Mas'ud Ozil ya, Mas'ud aslinya namanya Mas'ud Ozil. Apa? Ozil. Mas'ud Ozil. Nah, sebutin nama 11. Ialah Abuna bermain. Apa yang mereka mainkan? Rotal kodam. Mereka bermain sepak bola. Rotal kodam. Daripada nyebutin satu-satu semuanya, kalau semuanya udah disebutin, tinggal ganti saja. Nih, kan sebelumnya udah disebutin, misalkan tinggal sebut, tinggal bilang aja hum ya Abu Rotal kodam. Mereka bermain Qurratal, mereka bermain
sepak bola, nggak usah ribet-ribet. Nah itulah gunanya kata ganti atau isim dhamir, yaitu mengefektifkan kata dan menyingkat kata tersebut agar tidak mubazir, agar tidak termasuk dalam golongan saudara-saudaranya syaitan. Itu ya. Isim dhamir ada 14 macam. Isim dhamir ada 14 macam. Saya tuliskan saja semuanya. Isim dhamir ada 14 macam. Ya. Ini harus dihafal ini. Karena ini pasti kepake betul setiap saat, maupun Anda baca kitab, maupun Anda berbicara dengan orang Arab, berbicara dengan orang Indonesia menggunakan bahasa Arab, berbicara dengan orang Depok dengan bahasa Arab, semuanya pasti menggunakan kata dhamir, ya, atau kata ganti. Ini harus dihafal betul. Yang pertama adalah anta. Apa artinya? Anta adalah Anda. Anda untuk laki-laki. Yang kedua adalah antuma. Artinya apa? Antuma, Anda juga, tapi untuk dua orang. Anda untuk dua orang dan dia adalah laki-laki. Jadi kalau ada dua orang di depan kita, kalau ada dua orang di depan kita, kalau kita menggunakan kata ganti untuk menyebut dia, maka sebutin antuma. Antuma, kalian berdua. Memang dalam khasanah bahasa Indonesia tidak ada kata ganti yang menunjukkan kepada dua orang. Adanya kalau nggak mereka, jamak, ya individu satu. Aku, kamu, dia. Nah dalam bahasa Arab ada yang menunjukkan kepada dua orang. Ada satu orang, dua orang, dan jamak, banyak. Antuma, Anda, dua orang dan laki-laki. Yang ketiga ada antum. Antum, dia, apa? Artinya Anda juga atau kalian. Yang mana kalian adalah artinya kalian yang ada di depan. Anda, yang mana jumlahnya lebih dari 2, 3 atau lebih, dan dia laki-laki. Semuanya laki-laki. Lalu ada anti. Anti artinya Anda tapi perempuan. Ya. Lalu ada antuma. Antuma sama seperti ini, tapi dia bagiannya untuk perempuan. Ya. Anda ini berapa orang? 2 biji. Terus dia untuk perempuan. Lalu antunna. Antunna kalian. Satu untuk perempuan. Lalu ada apa lagi? Ada gua. Artinya dia. Dia orang yang tidak ada di antara perbicaraan. Ya. Tapi dibicarakan. Tidak antara pembicaraan tapi dibicarakan. Dia. Huma. Huma. Dia juga si yang orang tidak ada dalam pembicaraan ini, tapi orangnya jumlahnya 2 orang. Hum. Ini laki-laki ya, laki-laki. Ini laki-laki juga. Hum artinya mereka. Yang mereka kan dia yang banyak. Dia gabung jadi mereka. Mereka dan dia laki-laki. Lalu ada apa lagi? Ada dia. Nah ini perempuan ini. Dia itu dia, tapi untuk perempuan. Lalu ada apa lagi? Ada huma lagi. Huma sama seperti ini. Dia 2, tapi kalau di sini bagiannya dia 2 orang untuk perempuan. Lalu ada apa lagi? Ada hunna. Ya. Hunna artinya adalah mereka, ya. Dia banyak digabung jadi mereka, yang mana tapi adalah perempuan. Lalu yang terakhir, kedua terakhir adalah anak. Nah ini masuk sudah anak. Ya. Saya. Mau laki-laki mau perempuan, saya pasti anak. Ya. Nahnu, begitu juga nahnu artinya apa? Ya. Tahu kita.
laki-laki maupun perempuan. Itu. Barangkali sekian pembahasan kita, yaitu mengenai macam-macam isim atau klasifikasi isim. Tapi baru sampai kepada isim dhamir. Insyaallah besok akan kita lanjutkan lagi kajian kita ini. Hakadha minni billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.